Abis kena layoff, pahamin bener-bener kira-kira lo sebagai seorang karyawan itu punya haknya apa aja. Layoff itu sama dengan karir lo tamat. Mitos atau fakta? Gue kasusnya bahkan bukan layoff, gue dipecat. Setiba-tiba itu? Iya, setiba-tiba itu, dan gue nggak menyangka gue akan mengalami hal itu. Jadi lu tuh ada dana darurat untuk diri lu sendiri. Ada. Dan dana darurat untuk Bisnis. kayaknya passion lu dana darurat sih. Rule of thumb-nya dana darurat itu adalah sekitar 3 sampai dengan 6 bulan pengeluaran. Money Language dari Genius. Halo, selamat datang kembali di episode selanjutnya dari Money Language. Tepuk tangan yang meriah. Ya. Terima kasih. Ini adalah tempat di mana kita seperti biasa bisa mengulik cerita, curhatan, sampai solusi keuangan dengan cara yang seru. Balik lagi barengan sama Pila yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Dan sadar gak sih kalau sekarang tuh kita lagi berada di momen yang mana dikit-dikit semua orang baru bilang in this economy. Karena saking happeningnya dan saking emang in this economy kita tuh gak bisa salah gerak dikit ya. Misalnya nih bingung mau resign atau enggak. Takut nantinya sulit cari kerjaan baru lagi. Dan yang bikin panik takut banget sama yang namanya apa, tiba-tiba kena layoff. Coy amit-amit coy. Gitu ya. Gak ada yang mau ada di situasi seperti itu. In this economy sekali lagi ya. Tapi kalau katanya Bernadia, sialnya hidup harus tetap berjalan. Jadi, di sini kita bakal bahas langkah apa yang bisa kita lakukan jikalau memang amit-amit sekali lagi terkena layoff. Begitu ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol barengan sama seseorang yang bernama Vicario Reynaldo. Dia adalah leadership trainer yang sudah diundang ke 60 perusahaan dan baru launching buku terbarunya berjudul Solid Skill. Kalau gitu langsung aja sudah bergabung bersama aku. Hai Mas Vicario, tapi gak mau dipanggil Mas. Hehe. Hai. Kalian panggilnya nama aja ya? Betul dong, panggil aja nama gue. Vic, apa kabar lo Vic? Kabar gue baik banget. Asik banget lo Vic. Sehat Vic ya? Sehat. Aman, kita tos dulu kali Vic. Kayak BMX ya, kayak gitu. Oke, karena tadi kan di awal gue tuh sempat bahas tentang Gimana? in this economy. Menurut lo Vic, in this economy versi lo itu apa? Oke. In this economy versi gue nih memang agak-agak bikin galau. Kenapa gitu? Lo berhubungan sama mantan? Enggak juga. Oh, gue cuma galau urusan mantan. Gak ada yang gimana? Karena kayak setiap hari tuh kayak tiap kali baca berita tuh kayak dapet aja berita-berita yang kurang mengenakan. Iya, bikin rungsing. Iya gak sih? Kayak aduh nanti company ini ada layoff, nanti ada kebijakan tentang ekonomi kita yang jadi gak baik-baik aja. Atau berita-berita lain yang bikin kayak, duh gimana ya in this economy gitu. Jadi menurut gue overall vibe-nya tuh kayak bikin khawatir gitu in this economy. Betul, kayak gue ngerasa in this economy memang perasaannya seperti tidak ada yang pasti. Betul. Ya gak sih? Betul. Semua berada di ambang-ambang. Sama halnya kayak misalnya nih kita berandai-andai ya. Ya. Kita berandai-andai kalau misalkan kita dikasih kabar kena layoff. Kita harus apa gitu? Apakah valid gitu kalau misalkan kayak ada overthinkingnya, atau mungkin kadang manusia tuh belum terjadi tuh udah overanalyze gitu, atau justru kayak enggak jangan ngabisin waktu untuk overthink. Lu realistis, lo harus langsung bikin next plan-nya gimana menurut lo? Duh, kalau udah ngomongin tentang ketidakpastian ya, menurut gue tuh setiap orang akan punya polanya masing-masing. Oke. Ada orang yang memang akan overanalyze karena memang itu caranya dia untuk coping dengan ketidakpastian. Betul, even belum kejadian aja udah overanalyzing. Betul. Ya. Oke. Gua lah orang itu. Zodiak apa? Virgo. Luar biasa itu. Come on Virgo. Backup plan-nya punya backup plan. Oke. Ya. Ini masih bahas masalah layoff kan, bukan bahas yang lain kan? Layoff lah. Iya dong. Kedip. Takut salah ngomong nih gue. Oke, terus. Iya, jadi kayak overanalyze itu sebenarnya kayak cara untuk coping mechanism. Oke. Jadi kalau misalnya amit-amit nih kejadian, gue tuh udah tahu kira-kira gue bakal ngapain. Sebetulnya udah kayak prepare for the worst gitu gak sih? Betul. Gue tuh pernah baca quotes ya dari zaman gue masih SMP. Tapi ini gue terapkan sampai sekarang. Dulu gue baca di
X namanya masih Twitter dulu. Oke. The only thing you should expect is disappointment. Anything else should surprise you. Wanjay. Relevan gak sih in this economy menurut lo, Fik? Relevan banget. Iya kan? Relevan banget. Jadi kayak, dan itu sebenarnya agak sejalan dengan cara gue Oke. in dealing dengan ketidakpastian. Oke, kenapa begitu? Jadi gue selalu expect bahwa ketidakpastian atau hal buruk tuh akan terjadi. Dan leads to hal negatif gitu berarti? Betul. Jadi kayak gue tuh terinspirasi sama satu metodologi namanya fear setting. Jadi kalau Oke. lo ketidakpastian apa sih yang lo rasain? Kan lo ngerasa takut. Nah jadi ketika lo pakai metodologi namanya fear setting, lo tuh kayak membayangkan ketakutan-ketakutan lo tuh apa. Terus kalau itu terjadi apa yang akan lo lakukan? Oke. Nah ini gue kredit ke salah satu penulis namanya Tim Ferriss lah yang menemukan istilah fear setting itu. Oke. Nah cuma nih fear setting itu kalau tidak di-maintain jadinya terlalu liar. Ketakutan-ketakutan Iya. yang nggak mungkin kejadian aja tuh jadi dipikirin. Setuju, lo tuh jadi Nah. kayak negative thinking, Bener. pesimis, bahkan kayak badan lo nih rasanya jadi kayak di survival mode terus gak sih? Betul. Which is capek. Capek. Ya gak sih? Sehingga Capek. cara balancingnya gimana menurut lo? Cara Yang balancingnya- tetap realistis ya. Cara balancingnya adalah analisis tapi seperlunya aja. Contoh. Contoh, kalau misalnya nih kita ngerasa bahwa aduh kayaknya company gue bakal ngelakuin layoff deh gitu. Oke, ya mungkin kita perlu cari tahu kira-kira company gue nih kayak gimana sih performance-nya, lagi ada isu-isu apa Oh, gitu. kulik-kulik tipis gitu ya. Betul. Tapi jangan setiap saat, setiap kali kita ketemu teman kantor ngomonginnya tentang kita bakal ada layoff nggak ya, kita bakal ada layoff nggak ya. Gitu. Oke, oke. Karena itu akan mempengaruhin ke mood lo, karena lo bakal jadi negatif, Energi juga sih. energinya juga, dan orang-orang sekitar lo nanti yang kena. Jangan pernah menyebar energi negatif. Itu dia. Ya gak sih? Betul. Energi yang boleh disebarkan hanya positif. Pura-pura positif aja. Bercanda ya. Oke, sekarang nih masih bahas soal layoff. Tapi gue mau tanya tanggapan lo. Ya, Ini mitos atau fakta ya? ya. Yang pertama dulu. Layoff itu sama dengan karir lo tamat. Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa gitu? Karena yang ngalamin layoff pertama kan sekarang banyak ya. Iya, lo pernah gak sih tapi? Pernah. Pernah, oke. Gua kasusnya bahkan bukan layoff, gue dipecat. Setiba-tiba itu? Iya, setiba-tiba itu, dan gua nggak menyangka gua akan mengalami hal itu. Di saat lo merasa kayak performance lo dan segala macam lagi baik-baik aja? Baik-baik aja. Oke, terus what did you do? Pertama-tama gua bener-bener sedih sih. Itu pasti manusia ya? Itu manusia. Jadi kayak Oke. kalau buat teman-teman di sini yang pernah kena dan ngerasa sedih atau bahkan marah, itu hal yang wajar banget. Oke. Gitu. Jadi yang gue lakuin waktu itu adalah gue, of course waktu denger kayak kaget ya, nggak nyangka. Oke. Terus pas gue proses, gue kayak, lah kenapa gue sih gitu? Kok gue harus kena? Terus gue kayak Kayaknya sedih. ada orang lain yang lebih pantas gitu. Exactly banget. Tapi pasti ada pikiran kayak gitu Gue ya. jujur, gue buka-bukaan aja. Iya, itu apalagi ada lo Virgo. gitu kan. Exactly. Terus kayak gue kan kayak, hah, ini kayaknya ada deh yang performanya lebih jelek dari gue. Kayaknya ada deh yang harusnya. Mungkin karena gaji lo lebih gede. Bisa jadi. Karena kerja lo lebih bagus, gaji lo lebih gede, lo tuh lebih mahal, Bisa Fik. jadi. Ya kan? Lalu Bisa jadi. Nah jadi gue kasih kesempatan buat gue merasakan perasaan-perasaan yang gak enak itu. oke, diselesaikan dulu perasaannya, diregulasi dengan baik. Betul. Itu kurang lebih kayak sekitar seminggu deh. Bener-bener gue kayak memberikan diri gue kesempatan untuk gak mikirin apa-apa yang terlalu jauh. Karena yang sering kejadian adalah ketika lo kena masalah besar kayak gini, langsung kayak oke, nextnya apa? Masalahnya kalau di saat itu langsung pengen take action, itu bakal jadi action yang prematur. Iya, karena lo juga kayak nggak clear nggak sih mikirnya. Bener. Kalau kayak the emotion that you feel juga nggak lo selesaikan dan lo regulasi dengan baik gitu. Bener. Misalnya yang sering kejadian adalah, aduh pokoknya gue harus cepet-cepet dapat kerjaan apapun, yang penting gue dapat pegangan gitu. Oke. Kalau misalnya memang punya absolut masalah finansial, misalnya kayak lo benar-benar dikejar utang nih, misalnya dikejar utang dan lo harus bayar, ya udah deh mau nggak mau lo harus cepet-cepet dapat duit kan, supaya lo bisa bayar utang. Kayak apa juga dikerjain gitu. Benar, kalau kayak gitu ya udah deh. Gitu. Ha-ha. Tapi banyak orang yang gue tahu sebenarnya bukan karena dia butuh duit secepat itu, tapi dia nggak nyaman dengan ketidakpastian. Oke, karena biasa punya kerjaan, Exactly. biasa ada yang dilakuin, terus now that it's gone, rasanya kayak, maksud gue nggak ngapa-ngapain sih gitu. Benar. Oke. Karena lo kehilangan identitas lo sebagai orang yang dapat gaji bulanan, sekarang nggak dapet. Kepastian dan kehilangan stabilitas kepastian. itu. Oke. Berarti bukan berarti layoff sama dengan karir tamat, tapi Sangat yakin. layoff means lo tuh bisa membuka pintu baru, mencari Bisa banget. kepastian yang baru, tetapi ya lo selesaikan dulu aja perasaan itu. Karena yang namanya kan layoff ya emang sedih, Bre. Bener. Kayak putus tiba-tiba aja gitu lagi sayang-sayangnya.
Kok cie? Ini kan gue perumpamaan aja ya. Soalnya kalau gue bahasnya ke nanti yang serius-serius, gue kan gak ada kapasitasnya kayak lu. Oke, next yang kedua. Iya. Ini sebetulnya nyambung sama yang tadi yang lo sempat bilang. Mitos gimana? atau fakta? Kalau di layoff harus ambil kerja apapun secepatnya. Mitos. Nah, coba jelaskan lebih dalam lagi. Nah, karena sebenarnya justru ketika apalagi nih ya, kalau lo di layoff dan lo punya pesangon, sebenarnya kan technically lo punya waktu untuk tetap punya penghasilan, biarpun lo nggak kerja. Iya, ibarat kata lu punya masih ada perpanjangan waktu deh nih, ada duit pesangon gitu. Benar. Gue baru ketemu teman gue belum lama ini, dia dapat pesangon 8 bulan. 8 bulan gaji? Iya. 8 bulan kagak harus kerja, tapi duitnya tetap masuk. Oke. Nah, sebenarnya kan di waktu itu, lo tuh punya kesempatan untuk bener-bener istirahat dan mikirin dulu direction karir lo untuk kedepannya mau kayak gimana. Oke, tentunya dengan clear ya? Benar. Oke. Dan makanya tadi dimulai dengan lo take some time dulu untuk sedih, untuk memproses emosi, baru habis itu punya waktu buat mikir dan eksplorasi. Oke, gitu. Jadi jangan juga terlalu impulsif dalam mengambil keputusan, apalagi kalau itu udah urusan karir ya. Banget. Kerjaan tuh gue mikirnya itu kan hal yang akan lo lakuin tiap hari ya. Iya. If you don't like it, it's going to feel like hell. Ya, dan gue ada kasus dari ada orang yang gue kenal dan mengalami hal kayak gitu. Kayak segitunya pengen cepet dapat kepastian, ternyata dia masuk ke kantor dan dia dapat bos yang toksik. Oke. Dan dia nggak sempet untuk cari tahu dulu ini bosnya tuh kayak gimana. Iya benar. Gara-gara dia sangebet itu pengen cepet-cepet dapat kerjaan. Yang penting jadi deh gitu. Benar. Sama kayak PDKT baru sebentar, balik lagi kan ke sana. Terus lo main pacarin aja karena yang penting lo gak single. Nah, mirip. Tahu-tahu lo gak bahagia. Siapa coba yang mau? Mirip. Emang cocok. Kalau kita ngomongin kerjaan sama relationship tuh banyak banget kemiripannya. Karena emang sama kerjaan tuh kudu harus jodoh juga. Itu kita dia. fist bump dulu, Fik. Yoi. Oke, seru. Oke, ini lanjut lagi ya. Kalau tadi kan kita bahas mitos atau faktanya seputar layoff. Nah, kalau ini yang sekarang gue mau tanya adalah level sinyal yang sering muncul sebelum layoff. Berarti ini before the layoff ya. Itu satu katanya merah itu adalah resiko tinggi. 2, kuning itu adalah resiko menengah. 3, hijau itu boleh jalan. Nah itu kalau lampu merah. Kalau yang di layoff itu relatif aman. Cenah begitu. Itu adalah ciri-cirinya. Gimana kita tahu ciri-cirinya dan cara taunya gimana? Nah jadi sebenarnya memang nih kalau company itu mau layoff biasanya suka ada bau-baunya lah gitu. Bau-bau L word gitu kan. Nah kalau merah yang kayak tadi lo bilang. We don't speak of the L word ya. Oke. Exactly. Jadi kayak kalau yang merah itu biasanya aduh itu kayak dimanapun kayak lo selalu denger gosipnya. Lo hangout sama teman-teman lo. Dan kerasa gak sih vibe-nya? Exactly. Oke. Terus kayak kok kenapa ada project-project penting nggak dilanjutin lagi? Kenapa manajemen kalau ditanya soal kayak gini tuh jadinya defensif? Oke, atau mungkin kayak secara operasional ada yang mulai kayak depres gitu gak sih? Bener, ada. Yang kayak kenapa nih kok kayak ada orang-orang yang jadi makin stres gitu. Tapi mereka juga nggak bisa cerita banyak. Ya mungkin itu adalah orang-orang yang udah disuruh submit nama ke manajemen, siapa aja mau mereka layoff. Ada loh, gue punya temen yang kayak gitu, yang kayak gila serem nih. Banget ya. Iya, jadi kayak dia beneran dikasih list nama, lu mesti ngurangin orang, siapa yang mau lu kurangin. Oke, jadi gimana kita tahu ciri-cirinya? Kalau yang hijau gimana? Kalau yang hijau biasanya emang nggak ada tanda-tandanya sama sekali. Jadi bener-bener kayak steady. Ini berarti paling serem dong. Emang. Lu kagak bisa. Kamu seram. Hijau. Terus? Bener, itu yang tiba-tiba kayak tenang, tiba-tiba jebret gitu. Gue pernah lagi ada pengalaman itu. Kayak gimana tuh? Kayak gitu. Kayak tiba-tiba layoff gitu. Semua orang di sekitar gue kecuali gue. Iya. Dulu. Oke. Pernah. Tapi itu serem banget coy. Dan lebih traumatizing juga buat yang stay. Betul. Kalau yang kuning gimana? Kalau yang kuning sebenarnya, nah ini juga agak-agak di tengah-tengah. Jadi kayaknya iya deh, tapi enggak deh. Jadi kayak kita nggak bisa tahu. Jadi kalau yang merah tuh kayak almost obvious bakal kejadian. Yang hijau tuh bener-bener kayak serangan fajar gitu, kita nggak tahu. Kuning tuh kayak maju mundur gitu ya. Bener. Tapi sebetulnya mendingan yang merah tahu, karena kayak ibarat kata mitigasi bencana. Bener. Sudah bisa kita lakukan dari jauh-jauh hari. Benar.
At the same time, kalau gue ya, karena ini tuh tadi merah kuning hijau tuh bener-bener kita nggak bisa tebak. Oke. Kalau gue tim yang lebih kita itu prepare aja. Prepare tuh gimana? Jadi pokoknya amit-amit nih kalau gue kerja, terus kayak gue di layoff, biarpun pedes lagi, Pedes. pedih, tapi siap. Oke, itu gabungannya pedis ya guys. Pedis. Pedes. Gila, gue jadi bikin istilah baru. Pedas dan Pedes pedih. dan pedih. Bener, pedis. Parah. Gitu ya gabungannya. Parah. Oke. Itulah Mbak. Semua hal ini yang ada di dunia cuma sementara Mbak. Semua hal cuma sementara, yang pasti cuma Tuhan Mbak. Coy, malu jadi. Kayak gitu. Oke, ini kita mulai intens. Jadi kita coba tone down dulu sedikit. Boleh. Coba Fik, boleh tengok ke belakang silakan. Wah. Nah, Ya. di situ ada lo bersama dengan buah hati lo sedang melakukan pose helikopter. Yoi. Apa sih yang lo dapatkan dari foto itu? Itu core memory gue yang satu yang paling berharga lah sama anak gue. Oke. Ya. Yaitu apa yang lo ingat dari momennya kah? Atau masa hidup lo di kala itulah atau apa? Ya. Jadi ini kejadiannya tuh bulan April. Oh ini masih di tahun ini? Tahun ini. Oh ini foto baru? Foto baru. Oh orang Foto biasa baru. foto yang udah agak lama, dia pakai foto baru. Gimana ceritanya? Foto baru. Jadi ini foto baru. Oke. Gua sama anak gua sama istri gua juga, tapi istri gua nggak di foto. Kita liburan ke San Francisco. Keren. Ya. Ke Amerika loh itu. Amerika. Keren itu. Terus? Kita liburan ke Amerika, Negeri Paman Sam. negeri Paman Sam. Terus pas lagi kita di sana, gua sama anak gua itu main ke Stanford University. Oke. Itu kampus yang terkenal di Amerika juga kan Sangat, itu. sangat terkenal. Kayak kalau di Inggris itu Oxford. Ya. Kalau di Amerika itu Stanford. If I'm not mistaken. Kayak kampus tuanya gitu nggak Kampus sih? tuanya. Oke, and then? Nah dan di situ kayak gue bersyukur banget bisa punya waktu, punya rejeki dan punya kesehatan untuk bisa kesana bareng sama anak gue dan ngajarin anak gue dari kecil gimana caranya bermimpi. Tuh. Jadi mungkin dia nggak inget dia pernah ke Stanford, tapi sambil dia besar, gue akan selalu bisa mengingatkan dia bahwa kamu tuh lagi kecil, kita udah bareng-bareng loh ke Stanford. Tapi itu tuh pupuk. Gitu. Betul. Yang gue percaya pupuk itu akan selalu tumbuh. Nah itu. Ya nggak sih? Selama kita sirami dengan air-air yang baik. Slay. Itu Respect. dia. Keren. Oke. Kalau tadi kan udah nengok ke belakang. Ya. Tapi ini sekarang di samping lu tuh ada apa sih? Coba nih banyak banget Samping gimmicknya gua. episode ini. Coba. Ini. Nah itu apa sih Fik? Coba spill deh. Oke. Itu ada di etalase nomor berapa? Langsung kasih tahu. Ini adalah buku gue Oke. yang baru rilis August. Oke. Yap. Jadi di buku ini gue menuangkan segala hal yang gue pelajarin selama Oke. 10 tahun gue kerja. Oke. Tentang apa yang dibutuhkan supaya orang tuh punya kesuksesan karir. Oke. Betul. Jadi apa yang dibutuhkan? Jadi gue singkat dengan nama Solid Skills. Oke. Jadi Solid ini tuh ada singkatannya. Oke. S itu Strategic Thinking, cara kita mikir. O itu Operational Excellence, cara kita eksekusi. L itu Learning Agility, cara kita belajar. Oke. I, Influential Communication, cara kita berkomunikasi sama orang. Dan D, Digital Mindfulness, cara kita pakai teknologi. Oh, jadi itu mencakup semua aspek sih sebetulnya. Benar. Iya. Dijelaskan semuanya di dalam buku itu. Betul. Solid Skills. Solid Skills. Oke, khusus hari ini aja potongan harganya berapa? jadi minta diskon ya. Oke, jadi Begitulah. ini bukunya sudah dipublish ya. Sudah bisa dibaca. Sudah. Penting sekali untuk orang-orang seperti apa yang baca buku ini menurut lo? Ini genuinely gue merasa kalau orang punya solid skills ini, lo bakal ngerasa selalu secure di job market. Oke. Karena solid skills ini akan selalu dicari dan dibutuhkan. Dan kepake banget ya? Dan kepake banget. Oke. Kepake banget. Karena kan kalau misalnya lo di layoff nih. Kan tadi kan gue sempat bilang kalau tentang pentingnya preparation. Ya salah satu preparation yang paling penting apa ya? Lo punya skill Oke. yang nanti bisa lo pakai buat apply kerjaan baru lo. Oke, jadi ini adalah skill yang harus diperhatikan dan dikerjakan terlebih dahulu pada saat lo kena layoff. Jadi bright side-nya lo kena layoff, lo masih tetap bisa mempelajari skill-skill dulu atau Nah, gimana? jadi skills ini tuh selama kita masih punya kerjaan nih sebelum kita kena layoff, kita pelajarin lah skill-skill ini. Karena nanti ketika kita udah di layoff dan kita perlu cari kerja, kita lebih punya opsinya banyak. Dan kitanya lebih siap juga ya. Betul. Oke, ibarat kata mengasah diri gak sih? Bener. Karena skill lo kan gak mungkin bisa ditarik dari lo kan. Kayak job title lo,
terus kayak jabatan lo, semua kan bisa ditarik begitu lo di layoff. Tapi kalau skill itu kan melekat sama lo. Betul, kalau skill tuh kayak I'm me, Exactly. that's me, that's on me, not on you. Gitu kan? Betul. Keren. Oke. Tapi pertanyaan gue, Ya. hak-hak yang harus diperhatikan dari itu semua apa? Action plan-nya? Ada action plan-nya ya katanya ya? Ada. Basically kalau abis kena layoff, pahamin bener-bener kira-kira lo sebagai seorang karyawan itu punya haknya apa aja. Nah, Setelah layoff. sebenarnya ideally setelah layoff lah. Oke. Kalau sebelum layoff lo udah nyari-nyari kayak gitu, nanti malah jadi kepikiran terus kan. Iya, jadi kayak lama-lama bos lu kayak, lu kenapa sih lu minta diberhentiin? Nah itu. Gitu ya. Paling kalau mau Tapi tahu gitu. tipis-tipis aja. Oke. Misalnya lo punya temen yang di Oke, layoff, iya. terus lo tanya aja, lo di layoff lo dapet apa aja gitu. Gitu. Jadi at least lo punya bayangan lah. Jadi Oke. kalau misalnya tiba-tiba amit-amit nih HR dari company lo nakal, terus kayak nggak memberikan hak-hak lo tuh kayak ada yang aneh nih. Kenapa Oke. gua nggak dapet ya privilege-privilege Saya tuntut ini? ya, gitu Nah, coy. gitu. Coy. Setelah ini Anda akan dengar dari pengacara saya. Nah, Coy. gitu. Jadi apa aja tuh yang 3 hari, Ya. 7 hari, dan 30 hari? Ya, jadi yang di awal-awal kita pahamin dulu secara administrasi. Kewajiban kita apa sama kantor kita bakal dapat apa. Oke. Karena biasanya ada yang spesifik yang sesuai dengan perundang-undangan, ada yang memang diskresi dari perusahaan. Oke. Contohnya misalnya ada perusahaan yang kayak udah deh laptop lo ambil aja nggak apa-apa, lo bisa cari kerja lagi pakai laptop lo. Kok Oke. ada yang kayak gitu. Oke. Tapi ada yang strict aja enggak ya. Gue menurut undang-undang harusnya begini doang. Jadi 3 hari pertama pahaminnya administrasi dulu lah gitu. 3 hari pertama. Iya. Oke. 7 hari pertama fokus dengan memproses emosi. Kembali ke dalam sini. Betul. Oke. Dan ini penting karena kan kalau namanya orang di layoff ya, sedih, marah, kecewa, kesel apa segala macam tuh wajar banget. Oke. Dan itu nggak apa-apa dirasain. Mm-mm. Dan dirasain bukan berarti kayak lu jadi barbar ketemu orang lu tonjok-tonjokin Coy, gitu kan, atau kayak coy. woi parah lu Semua gitu. orang diajak berantem Bener. atau update sembarangan gitu. Bener. Jangan juga sih ya. Bener. Oke. Jangan. Dirasain misalnya kayak ya udah lo misalnya mau nangis, mau ngobrol sama sobat lo, Oke. mau apa silahkan gitu. Jadi 7 hari pertama tuh self care. Oke. Gitu. 30 hari pertama adalah punya plan. Nah, plan gue nih bakal kayak gimana nih ke depannya? Apakah gue tim langsung cari kerja? Gue mau take a break? Atau justru gue mau eksperimen? Oke. Eksperimen misalnya kayak, duh gue tuh udah dari lama banget pengen bikin bisnis. Oh, eksperimennya ini ya, inget ya, eksperimen yang dimaksud di sini tuh eksperimen yang berhubungan sama self development. Jangan Gitu. eksperimen apa bikin dalgona gitu. Jangan ya. Bisa aja siapa tahu. Siapa tahu jadi bisnis loh. Itu namanya lo cuma ngikutin resep viral TikTok. Jangan. Gitu. Kayak misalkan udah lama nih aku ingin bikin bisnis gitu. Inilah saatnya dalam 30 hari ini untuk mencoba lakukan itu. Gitu. Dan Exactly. juga dalam waktu 30 hari itu harus baca buku ini nih, buku keren ini. Kita Oh, taruh meja boleh. lah ini. Boleh, Ya kan? boleh. Nah, kita taruh meja, taruh sini kali ya? Boleh. Nah, kita tas dulu. Ya siap. Thank you. Ah, lanjut. Mangga. Tadi kan kita banyak bahasnya dari segi mental ya. Ya, Kayak ya mentally lah. mental. Dari tadi obrolan-obrolan kita. Nah, which is non finansial. Tapi kan kalau kita mau realistis alias eling, kalau kita mau lebih jejak napak bumi lagi, lo tuh juga harus punya preparation secara finansial. Banget, penting Nah, banget. kalau dari lo Fik, persiapan secara finansialnya itu gimana? Atau mungkin ini yang lo sudah lakukan kali gitu? Oke. Ini berarti sebelum di layoff gitu Iya, ya. iya sebelum sih harusnya. Sebelum ya. Oke. Nah, jadi gua tuh gua menganut aliran dana darurat tuh penting banget. Oke. Sangat. Oke. Jadi begitu gajian selalu sisihin duit supaya kita punya dana darurat. Dana daruratnya gimana? Nanti mungkin kita bisa nanya lah ya sama yang lebih ahli harusnya itu Oke. berapa banyak gitu. Tapi in principle gue setuju punya dana cadangan yang kalau misalnya amit-amit sesuatu terjadi sama hidup lo, Salah satunya layoff. salah satunya layoff, lo punya pegangan. Jadi nggak ngambang tuh ya. Exactly. Oke. Jadi dari dulu tuh gue penganut pentingnya punya dana darurat. Even from the early stage of your career lo udah menganut itu. Iya, sebisa mungkin. Nah, Oke. mungkin kalau pas lagi di awal karir gajinya belum terlalu gede, ya udah deh bener-bener sebisanya aja. Dan itu tuh ngebantu banget gitu. loh. Oke. Ngebantu banget karena waktu itu gue kena pecat, itu kayak gue gara-gara punya dana darurat, gue jadi bisa alokasi 3 bulan untuk gue gue istirahat, gue cari kerja sambil gue juga mengeksplor hal-hal lain gitu. Oke. Kayak karena waktu itu gue punya dana, Liburan nggak? gue nggak bener-bener liburan sih, tapi kayak gue ke Bali dengan tujuan gue ketemu sama orang-orang bule-bule yang juga mereka lagi
healing di Bali gitu loh. Oh. Jadi kita banyak cerita-cerita, oh iya nih. Spiritual healing journey. Exactly. Oke. Dan ini kayak dulu sebelum ngetren Oke. gitu. Dan itu karena waktu itu gue punya 6 bulan dana darurat. Dan gue udah bikin perjanjian sama diri gue sendiri, gue pakai 3 bulan aja deh. Setengahnya. Benar, jadi pokoknya target gue 3 bulan lagi gue harus dapat kerjaan. Gitu. Oke. Tapi kalau nggak ada dana darurat itu kan kayak belum apa-apa, gue pasti pengen langsung cari kerjaan kan. Jadi sepenting itu untuk bisa punya dana darurat tuh. Oke, dan ya in the end semua yang lo sisihkan dari early stage of your career juga ya buat lo juga. Pada Benar. akhirnya itu jadi safety net lo juga gitu. Banget. Dan Oke. itu kepake sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan ini membuka mata kita semua, tetapi alangkah baiknya jikalau kita kasih tahu juga gimana caranya. Benar. Kalau gitu langsung saja bergabung bersama kita Mas Budi Rarjo sebagai Certified Financial Planner dari OneShape. Mas Budi, how are you today? Fabulous. Fabulous, tumben gorgeous, amazing, nice Mister, good Mister, I'm fine, thank you and you. Mas Budi, ini seru banget obrolan aku sama Vic, my friend right here Mister dari tadi. Kita tuh ngobrolin seputar layoff kan. Iya. Nah, terus tadi tuh bahas seputar persiapan sebelum layoff. Udah secara mentally and also financially. Cuman namanya kita bahas financial ya. Mendingan ya Vic, kita serahkan aja langsung sama seorang certified financial planner gitu. Jadi aku mau tanya sama Mas Budi, dari sisi finansial, apa dulu yang harus dilakukan biar bisa membuat kita lebih merasa secure atau tenang kali ya? Ya. Ini sebelum apa sesudah kena layoff nih? Sebelum? Sebelum. Oke. Ya memang kalau kita persiapan harus sebelum ya. Ya. Kalau- Kalau sesudah kan udah kesimpulan. Ya kan ya nggak sih? Iya makanya kalau udah deg-degan adanya kan. Iya. Jadi kalau persiapan sebelumnya ya seperti kata-katanya tadi kan siap ya. Ya kan. Jadi ikut-ikutan juga ada singkatannya ya kan. Oh, iya, keren. Jadi kalau kita ingin mempersiapkan diri supaya kita itu bisa paling enggak tuh namanya ekonomi itu berubah-ubah. Pasti ada aja kita kondisinya itu yang kita perlu persiapan kalau ini situasinya berbalik, penghasilan kita berhenti, gimana caranya kita tetap kokoh gitu ya pondasinya kan. Jadi kita persiapkan. S-nya apa sih? Pertama sadari dulu, ciptakan dulu kesadarannya dulu. Oke, berarti singkatannya dari siap ya? Ya, siap. S, S-nya sadari. tuh sadari bahwa ekonomi itu dalam bertahun-tahun itu pasti ada siklusnya. Ada masa-masanya kita dapat keleluasaan ya istilahnya gitu ya. Ada bonus, bisnis juga lancar gitu-gitu kan dan sebagainya kan. Tapi ada masa-masanya kita dapat ya ada sempit-sempitnya lah ya gitu. Ada rasa cemasnya, ini giliran kapan gitu kan. Kok sebelah kiri kanan udah pada kena layoff gitu-gitu kan. Ini jangan-jangan gua nih besok gitu kan. Nah, jadi kita sadarin bahwa itu bisa terjadi. Kalaupun itu nggak terjadi karena ekonomi, karena ada perusahaan yang memang bagus gitu ya, kondisi finansialnya bagus dalam berbagai situasi ekonomi dia survive, ya kan. Nah, bisa jadi ternyata karena mencapai usia pensiun kan juga bisa. Orang itu di layoff bisa karena ekonomi, bisa karena dia mencapai usia pensiun. Oke. Nah, gitu contohnya atau penyebab-penyebab lainnya. Jadi kita harus sadarin bahwa ada masa-masanya kayak gitu. Yang kedua adalah kita melakukan identifikasi I, ya kan? I-nya adalah identifikasi. Nah, ini kalau kejadian seberapa siap ya keuangan saya ya? Oke. Identifikasi. Identifikasinya apa? Pengeluaran kita ini selama ini seberapa ya? Ini kalau berhenti kira-kira duitnya cukup nggak nih? Oke. Saya berapa lama gitu kan ya? Serem banget. Asetnya ada apa enggak? Utang-utang cicilan ini harus dibayarnya pakai apa gitu Oke. kan? Nah, mulai makin tegang kan? Iya. Ya. Seram. Jadi ikut serem. Deg-degan banget sih. Iya. Ya namanya siap-siap kan gitu kan. Terus kemudian baru dong kita masuk setelah kita lihat nih, oh punya ini, problemnya ini, kita sudah mengidentifikasi itu semua dan yang paling penting adalah mengidentifikasi tadi tuh sebenarnya udah bagus sih ada signal-signalnya ya. Jadi waktu pas kita kerja itu kan pasti kan tergantung sama bisnis. Kalau bisnis bagus, perusahaan survive. Perusahaan saya ini bisa terganggu karena apa sih? Itu juga bagian dari identifikasi tadi. Jadi Oke. kerja kita nggak cuma kerja tapi memperhatikan bisnis kita ini seberapa besar terpengaruhnya Oke. dengan situasi. Oke, itu yang tadi lo bilang di analyze ya? Betul. Iya, Oke. gitu. Jadi udah tahu tuh lampu-lampunya tuh ya. Oke. Tadi itu bagus banget. Terus kemudian baru kita A-nya antisipatif. Persiapannya, ya kan? Mengantisipasinya bagaimana? Contohnya kita persiapkan
ya itu tadi ya, dana daruratnya gitu kan ya. Kita persiapkan, oke nanti ini kalau misalnya kejadian gimana caranya kita mengkomunikasikan dengan keluarga. Apalagi kalau dia generasi itu pusing juga sandwich. tuh pasti Iya, tuh, Mas. Iya, makanya ngomongnya gimana. Ada juga Oke. loh yang pasangannya dia diam-diam aja gitu waktu pas ada di PHK karena takut keluarganya cemas dan sebagainya, jadi dia diam-diam aja tetap kayak berangkat ke kantor biasa doang gitu kan. Nah, jadi persiapannya juga harus ada gitu kan. Nah, P-nya Pila. itu, hah? P-nya pila. P-nya adalah tadi persiapan, terutama adalah persiapan mental. Kalau kejadian di Oke. kitanya kan yang harus kuat dulu ya, apalagi misalnya dia adalah pencari nafkah di keluarga. Jadi ikutan sedih ya kelihatannya. Kayak kepikiran gitu loh. Gitu. Oke. Mentalnya, kemudian mungkin juga kalau ternyata ada skill-skill atau keterampilan kita yang tadinya udah nggak relevan lagi sama situasi saat ini. Betul. Itu kalau sampai ada yang skillnya nggak relevan, belum baca solid skill. Nah, ya kan, kita harus Berarti belum baca solid skill ya, Fik? Parah. kita harus melakukan apa? Reskill lagi kan ya? Oke. Kita mempelajari hal-hal baru lagi, keterampilan apa sih yang perlu disiapkan gitu Oke. ya kalau ini ternyata dengan pekerjaan. Nah, jadi itu tadi supaya kita bisa tenang harus pakai siap tadi itu. Tadi S-nya sadari. Iya, aku lupa lagi. Identifikasi. Identifikasi, antisipasi, persiapan. Walaupun dalam kata siap ada siap lagi tuh, persiapan ada siap lagi. Oke. Siapception. Oke. Berarti ada solid, ada siap tuh udah singkat-singkatan ya. Oke, berarti di dalam persiapan itu juga semua banyak yang dipikirkan kan. Ada juga yang diidentifikasi dan antisipasi, semua pokoknya kita harus lakukan. Nah, kalau kita ngomongin in terms of finansial nih, Mas. Aku pengen tanya ya sama Mas Budi tuh sebetulnya pertanyaan adalah dari ada 4 hal, Mas. Yaitu adalah prioritas yang didahulukan itu biasanya apa? Ya. Bagaimana kita atur prioritas pengeluaran? Cara cek uang ini aman sampai kapan? Sampai kayak pentingnya dana darurat. Ya. Gitu. Sebetulnya ini 4 hal yang krusial banget sih untuk kita semua ketahui. Apalagi kalau kita balik lagi indis ekonomi. Iya. Gitu. Ini kalau ini kayaknya lebih relate kalau kita bicaranya sudah kejadian ya. Oh iya, Ya kan? Udah after. kejadian ya, after gitu kan. Jadi udah ternyata di layoff gitu kan. Pasti kan kita panik ya. Ini gimana nih ntar apa masalah bayar listrik lah, bayar air, belanja, semuanya ngaturnya gimana lagi ini gitu Iya. ya. Nah, disinilah kita dituntut untuk bisa lebih siap, dalam artian itu kita lebih bisa beradaptasi dengan situasinya. Kita kalau beradaptasi dari nggak enak jadi enak sih lebih gampang ya. Naik gaji, dapat bonus, dapat warisan, ya Iya. kan? Bener-bener lagi kayak tiba-tiba ada rezeki turun dari langit gitu. Iya, itu kan lebih enak Lebih tuh, enak. lebih enak. Tapi kalau kebalikannya kan, tiba-tiba financial planner-nya ngomong, coba kamu berhemat 20% dari pengeluaran kamu saat ini. Gimana ya itu? Ya kan? Nah, itu jadi kita di sini kita dituntut untuk bisa goals-nya dulu sih. Ya kan? Ini kan situasinya berbeda nih. Dari awalnya penghasilan ajak, dapat bonus, situasi. Nah, ini sekarang yang goals-nya ini adalah udah bukan mikirin financial planning jangka panjang doang loh kalau udah pas lagi kondisi itu. Tapi adalah gimana caranya uang yang atau aset yang saya miliki saat ini bisa bertahan sepanjang-panjangnya sampai saya mendapatkan income replacement, pengganti penghasilan. Oke. Itu dulu goalsnya nih. Untuk itu kan berarti kan kita ngatur prioritas pengeluaran dulu ya. Tapi untuk bisa ngatur prioritas pengeluaran, kita harus list down dulu nih sama pasangan. Pengeluaran kita selama ini berapa sih? Kalau yang udah punya catatan sih enak. Tapi kalau yang belum kan ya kita harus diskusi ya, ngumpulin struk-struk, bukti transfer selama sebulan sampai 3 bulan terakhir, udah kayak bank ya. Kita ngecek 3 bulan terakhir gitu kan. Oke, ini bayar listrik sekian nih rata-rata. Oh, transport nih rata-rata sekian. Sekian udah kita catat. Kemudian kita pilah-pilah kan. Untuk waktu pas kita masa transisi ini, itu mau nggak mau dong, yang nggak perlu di-cut dulu, iya. Oke. Nggak enak ya. Tapi harus. Oke. Tapi demi bertahannya keuangan itu ya mau nggak mau harus dilakukan. Oke. Ya kan, kita cut-cutin dulu gitu. Terus kemudian kita list down juga apa saja yang saat ini bisa jadi tabungan kita. Salah satunya tadi misalnya punya dana darurat gitu ya. Itu kan baru satu modal. Ya kan? Pada akhirnya kan dana darurat ini juga lama-lama habis juga gitu kan ya.
apalagi sih yang kita punya. Oh, kita cek tadi kan udah kita identifikasi ya aset kita apa aja. Oh, punya ini, punya ini, punya ini, punya investasi misalnya. Ternyata punya apartemen nganggur 10 gitu kan keren. ya. Itu mah kalau udah punya apartemen nanggung 10 kena layoff masih pusing, lu gue tampar. Maksud gua jangan pusing, jual gak gitu. Iya kan gitu kan, di list down dong gitu kan. Iya. Terus kemudian kalau misalnya karyawan, biasanya mereka punya hak-hak tuh yang harus diberikan waktu pas perusahaan itu akan nge-layoff kan, itu pesangon. Oke. Nah, tergantung tuh nanti dia berapa lama pengalaman kerja, gaji terakhir, ada peraturan perundang-undangannya. Lumayan dong buat nambah-nambahin uang buat bisa bertahan kan. Iya, betul. Gitu. Terus apa lagi? Ikut BPJS nggak? Nah, terasa tuh, ya kan? Selama ini dipotong gitu. Nah, waktu pas di layoff ternyata, saldo JHT-nya ternyata misalnya bisa diambil, misalnya gitu kan, bisa dipakai. Meskipun harusnya JHT kan jaminan hari tua ya, harusnya diambilnya kalau sudah tua gitu kan? Enggak ya? Tapi ya udahlah, kalau udah hari mepet juga udah ambil aja Mas. Ya, itu bisa tuh jadi tambahan-tambahan lagi. Dan kalau pasal BPJS juga sekarang udah ada yang disebut sebagai jaminan kehilangan pekerjaan. Saya udah kayak ini ya, duta BPJS ya sebenarnya kan. Ya kan? Banyak Tenaga nih kerja. infonya. Banyak infonya. Itu bisa juga tuh. Jadi jaminan kehilangan pekerjaan itu dia bisa memberikan manfaat tunai. Jadi dapat kayak semacam penghasilan setiap bulan selama 6 bulan, ada perhitungannya tentunya ya, maksimal. Tapi paling enggak itu dulu tuh kita kumpul-kumpulin. Nah, sudah kita kumpulin semuanya. Kemudian kita mulai hitung-hitung. Berapa lama sih kira-kira kita sampai bisa dapat income replacement? Kalau apakah kita perlu ganti tadi itu yang dibilang explore skill baru mungkin, atau mau coba sesuatu usaha dan sebagainya. Itu jadi itu adalah jaring pengaman kita tuh. Nah, itu caranya kita biar bisa bertahan kalau pas lagi kondisi di layoff. Oke. Gitu. Baru setelah itu kita atur lagi prioritas keuangan. Keuangan kita tuh tadi kan udah kita coret-coretin ya kan, ya udah kita atur. Mulai dari yang paling basic dulu, yang udah pasti harus dikeluarin. Listrik nggak mungkin dihemat ya kan, maksudnya nggak bisa dimatiin kan, tetap aja harus keluar gitu kan. Tapi kalau kayak membership yang hiburan ya itu nggak apa-apa lah ya untuk sementara waktu, numpang sama teman dulu gitu ya. Pakai yang family atau dulu. yang family dulu, atau pakai yang free dulu ya. Iya, numpang family nonton bajakan dulu ya. Coy. Tapi gimana sih Mas cara taunya gitu, kayak cara ngecek ini uang aman sampai kapan ya? Nah itu tadi, setelah kita udah mulai coret-coretin, ya kan, udah kelihatan nih. Misalnya tadinya kalau normal pengeluaran rata-rata sebulan 15 gitu ya. Ternyata setelah kita efisiensikan gitu kan, ternyata 10. Nah kita bandingkan sama uang kita yang udah kita akan terima tadi tuh, kan sebenarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ternyata ada uang yang kita terima dari pesangon, dana darurat dan sebagainya, ternyata terkumpul 150 juta gitu kan, dibagi 10 juta kan berarti kan bisa bertahan selama 15 bulan tanpa harus kerja gitu kan. Nah, tapi itu pun 15 bulan untuk bertahan ya. Untuk bertahan, bukan akan lantas lama-lama uangnya habis. bisa dipakai untuk kayak foya-foya. Iya, kayaknya ke Thailand dulu deh. Iya. Kayaknya nggak apa-apa deh. Jadi 10 bulan doang, tapi gue Europe trip. Itu salah. Tuh. Salah mindset ya. Iya, Oke. gitu. Tapi kalau kita bahas, berarti itu kan di luar dana darurat ya? Termasuk tadi yang itu udah kita masukin. Oh, itu 15 bulan udah sama dana Udah darurat? termasuk jadi dana darurat, pesangon, itu yaudah, sudah dijumlahin jangan semua. kemana-mana dulu deh. Udah sekarang udah bertahan aja. Iya. Udah itu aja. Jangan dipakai buat, karena itu kan akhirnya lama-lama habis ya. Sampai kita betul-betul dapat kepastian, oh ini ternyata udah ada income replacement, pengganti penghasilan kita yang bisa mengembalikan kita kepada situasi keuangan kita yang sebelumnya. Yang secure tadi kan. Karena belum tentu itu nanti nggak akan kepake. Siapa tahu tahu anaknya sekolah. Aduh, Ada. Mas, pusing banget loh ini Mas. Ya kan? Belum lagi kalau dia generasi sandwich ya. Iya, maksudnya kayak jadi orang dewasa tuh susah itu loh. Iya, ngerti. Begitu banyak yang harus dipersiapkan berarti Mas Budi ya. By the way, lu kalau mau nanya boleh loh, Fik. Pertanyaannya ya Mas ya, itu kan tadi kayak menurut gue tuh frameworknya keren banget. Karena kan jadinya kita nge-list down dulu nih aset-aset yang kita punya. Terus juga kita bagi dengan sebenarnya pengeluaran kita tuh berapa gitu.
Ya, coba gue tuh sering banget follower-follower gue dan teman-teman gue tuh ngerasa kesulitan juga gitu. Gimana sih caranya kita membiasakan habit untuk kita tuh nge-track tentang pengeluaran kita? Lo ada tips nggak sih Mas buat orang-orang yang kayak nggak terbiasa untuk nge-track pengeluaran tuh gimana caranya supaya bisa disiplin gitu? Betul. Aku. Iya. Itu aku. Memang ada 2 tipikal orang. Orang yang nge-tracking, ngeliatin semua pengeluarannya dia, sama ada orang yang, aduh pusing nggak kalau gua nyetetin tiap ini ya, gitu kan. Sulit banget. Ya, jadi kalau kita survei itu biasanya paling cuma 10%. Kita lagi ada populasi kumpul gitu kan. Oke, siapa di sini yang tahu persis tiap bulan pengeluarannya berapa? Itu paling cuma 10%. Jadi sebenarnya untuk orang yang sulit untuk nge-tracking, ya, pengen tahu pengeluaran dan sebagainya, itu kita bisa pakai sistem kayak orang zaman dulu tuh. Tahu kan sistem amplop, manajemen keuangan by amplop. Di amplop-amplopin, kalau orang zaman dulu kan terima gaji tuh cash gitu ya. Ditaruh nih amplop belanja, ditaruh amplop ini gitu kan. Terus kemudian buat orang yang sulit kayak gitu, lebih baik kalau ingin investasi atau nabung, mendingan sistemnya dibikin di awal terima uang itu langsung disisihin. Sisanya mau dibelanjain terserah. Iya, kalau ada sisa. Ya, kalau dia belanjain dulu, ujung-ujungnya kan kalau ada yang sisa tadi kan. Tapi kalau dia udah dari awal dia udah punya target nih. Kelihatannya kalau saya beli sesuatu ini kredit, saya harus misalnya kita mau beli mobil misalnya gitu ya. Nyicil 3 tahun segini. Kayaknya kalau gua kumpulin nih cicilannya udah bisa buat beli mobil baru ataupun mobil second misalnya gitu ya. Tapi yang mau beli impian sekarang udah jadi mobil second, mungkin harganya juga nanti udah turun gitu ya. Nah, akhirnya dia pikir, udah deh, nabung aja deh. Nah, jadi dia sebesar cicilan itu dia sisihin, gitu kan. Dia sisihin atau dia investasiin dari awal untuk dia mencapai itu. Tuh metode pertama. Terus kemudian kita taruh tuh di amplop-amplopnya tadi. Yang buat taruh dana darurat. Oke, ini rekening khusus, pisahin tuh rekening-rekening tadi itu. Yang buat dana darurat di sini. Terus kemudian yang buat bayar-bayar pengeluaran tahunan kan ada kan? Ya, liburan tahunan atau buat apa tuh disisihin di situ, dipisahin sama buat belanja bulanan gitu. Jadi dengan kita pisah-pisahin rekening tadi itu memudahkan kita, nggak perlu harus nyatet. Kalaupun pengen nyatet, paling enak adalah transaksi yang langsung kecatet tuh. Nah, ya kan, ada tuh kan, misalnya kita transaksi pakai apa? Pakai wallet yang bisa langsung ini transaksinya kemana. Tinggal di print out, dah dilihat, gitu direkap langsung kita rekap kayak gitu, kita perhatiin nih kemana aja belanjanya. Udah tinggal fokus ke situ kan. Untuk orang-orang yang sulit dan most people, kebanyakan orang itu tidak terdisiplin untuk itu. Jadi paling nge-tracking aja, lihat aja tuh. Apalagi aku Mas, aku sama sekali nggak disiplin nyatet, disiplinnya nyatok. Kalau aku, gue agak di tengah-tengah lah kayaknya. Jadi kayak tiap bulan gue selalu ngeliat nih tagihan kartu kredit Genius gue. Terus kayak gue ngeliat kayak mana nih angkanya paling gede gitu. Oh ternyata di sini. Bulan depan gue spend ini lagi nggak ya? Gitu itu bisa gitu. Tapi ada juga yang nggak tercatat. Apa? Ada juga yang nggak tercatat. Enggak lah. Jadi gue disiplinnya gue adalah gue transaksi pakai kartu yang sama. Atau kayak kalau misalnya gue pakai kris, selalu pakai krisnya Genius gitu kan. Jadinya kayak semuanya tuh ke-track. Karena kalau kepisah-pisah tuh gue ribet lagi malah gitu bingung loh. malah kececer untuk nyari ya. taunya kan. Tapi kalau di satu tempat jadinya tuh enak. Gue tinggal nge-scroll aja kayak, wah ini parah nih yang kayak gede, kenapa ya gue? Oh tapi ini emang penting, ya udah deh nggak apa-apa. Gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau buat yang udah kena layoff, sebetulnya yang pengen tahu adalah, kan sebetulnya dari tadi kita bahas sebetulnya setelah lo kena layoff, gimana cara lo menyikapi itu. Nah salah satu halnya yaitu adalah perencanaan keuangannya tuh. Rencana keuangan yang tadinya udah dipikirin gitu ya. Udah nyiapin nih duit buat pensiun, buat dana pendidikan anak ya kan. Dan sebagainya. Terus rencana keuangannya gimana dong bikin rencana keuangan kayak gitu. Ada masanya itu kita juga lebih mementingkan juga present. Gitu ya. Jadi saat ini dulu gitu. Kalau memang waktu pas di layoff ternyata benefitnya malah lebih bagus, ada loh. Saya pernah punya klien yang pernah di PHK 2 kali dalam hidupnya, tapi justru PHK-nya itu menjadi berkah buat dia. Masya Allah, tabarakallah, Besti. Kenapa? Karena waktu pas perusahaannya itu nge-layoff, itu bukan perusahaannya karena bangkrut. Karena perusahaannya diakuisisi. Dan itu benefitnya itu lebih besar daripada perusahaannya bangkrut. Benefit untuk dapat uang pesangonnya. Jadi malah dia setiap kali di layoff terus kemudian dipekerjakan kembali di perusahaan yang barunya lagi, penghasilan jalan terus, pesangonnya numpuk gitu kan, makin banyak. Jadi bisa juga itu jadi berkah justru karena kayak dapat bonus gitu. Itulah tadi, layoff tuh bukan akhir dari segalanya. Ya. Gitu. Oke.
Tapi kalau lo deh, tips dana darurat ala lo, gimana? Tips dana darurat ala iya, gua. soalnya kalau nanyanya ke gue kan jujur, dana darurat bisa dipakai buat apa, Pil? Banyak. Mau apa? Mau DP mobil dulu bisa. Mau dipakai umroh, coy, bercanda coy. Gitu. Kalau lo tips dana darurat? Tips dana darurat menurut gue mulai secepatnya dengan kapasitas Tapi aku yang lo pengen bisa. iPhone 17 Pro. Itu nanti dulu. Waduh, itu darurat nggak? Enggak sih ya. Nah itu dia. Jadi kumpulin dulu dana darurat, baru yang kebutuhan-kebutuhan itu bisa kita penuhin. Oke. Jadi gue udah sangat terberkati dengan dana darurat. Yang pertama tadi, gue jadi kayak bisa punya waktu 3 bulan untuk gue menentukan Spiritual healing trip. Spiritual healing. Tapi itu penting banget. Iya. Karena kayak ini exactly benefit yang kayak tadi Mas bilang. Kayak gue jadi punya waktu dan akhirnya gue bisa milih kerjaan yang ngebawa ke karir gue sekarang. Oke. Terus episode kedua dana darurat waktu gue kerja kantor dan gue mau mulai usaha. Kan orang takut banget ya kalau mau mulai usaha, gimana dong kayak gue bakal survive nggak gitu. Jadi pas di periode terakhir sebelum gue masuk ke usaha, gue ngumpulin dana darurat. Oke. Supaya kayak kalau misalnya nanti gue udah mulai bisnis dan bisnis gue nggak doing well, gue masih punya tabungan sehingga gue tetap masih bisa bayar listrik, masih bisa memenuhi kebutuhan gue. Oke. Ibarat kata sehingga biaya keseharian lu tidak terganggu lah ya. Bener, Tetap bisa kayak goes on gitu. bener. Iya. Bahkan, dan ini berkaitan sama foto yang di sini. Oke. Ini gue pakai juga di dalam bisnis gue. Jadi gue ngejalanin bisnis tuh selalu maintain supaya cash flow gue itu selalu tetap aman. EKE gue punya dana darurat buat bisnis gue sendiri. Jadi lu tuh ada dana darurat untuk diri lu sendiri. Ada. Dan dana darurat untuk Bisnis. kayaknya emang passion lu dana darurat sih. Kan gue Virgo udah gue bilang. Kayak kalau Dana darurat, gue punya dana darurat. Iya, kayak biodata, nama, Vicario, hobi, dana darurat sih. Menurut gue ya di atas Mafa Mifa gitu. Wah, parah. Lu coba tanya istri gue udah kayak, aduh kamu Istri punya lu juga backup lu plan di siapin mana dana lagi? darurat kan? Oke, Itu terus. udah termasuk gitu ya. Jadi kayak berkaitan ya sama foto di belakang gitu. Jadi dengan gue punya dana darurat di bisnis, bisnis kan juga tadi ya seperti dibilang kayak ada Ada siklusnya naik turunnya, iya. gitu loh. Actually pas lagi ini diambil, itu bulan itu bisnis gue nggak doing well. Karena kenapa ya di bulan itu gue lagi nggak dapet klien aja. Karena memang ada periode tertentu di dalam Oke. 1 tahun Setahun. itu di mana sepi. Oke. Gitu dan waktu itu memang kan April itu kan kayak Q2, kalau nggak salah Abis habis lebaran kan. Heeh. Jadi Iya. kayak memang orang-orang nggak pada training, orang-orang pada mudik gitu. Jadi bisnis gue nggak doing well di saat itu. Oke. Tapi karena ada dana darurat, ya tetap aja gue bisa menjalankan kehidupan gue sebagaimana mestinya. Terus kayak, gila Fik lo hedon banget, lo kayak pakai dana darurat lo buat ke Amerika gitu. Ternyata tidak. Karena gue ke Amerika itu, gue naik pesawat yang gue dapetin tiketnya dengan tuker miles. Oh, ya karena lu pakai kartu kredit. Bener, gue pakai Genius dan waktu itu gue dapet welcome bonus yang oke Halus banget. ya, masuk ya. Parah, Masuk. tapi memang beneran. Serius. Ini masuk nih. Aku bisa kasih lihat. Besok-besok dilanggananin terus nih sama Genius nih. Terus. Jadi kayak gue dapet welcome bonus yang gede banget, gue tukerin akhirnya jadi Kris Flyer Miles, Oke. dan gue pakai buat naik tiket pesawat pulang pergi ke Negeri San Paman Francisco. Sam itu. Betul. Iya. Lu Nggak kayaknya sampai- nanti bintang tamu lagi lu season 3 lu. Nah, bisa jadi, bisa jadi. Karena ini memang true story, beneran kayak dan itu bahkan nggak cuma belum kesampaian bisnis, Iya, tapi iya. itu naiknya premium ekonomi. Lumayan ada selonjoran kakinya lah. Oke. Makanannya Sampai pakai piring, kagak pakai yang Hot Wheels doang gitu. lu sampai Amerika selonjoran sih gue respect ya. Lumayan lah ya, gara-gara stabil gitu Iya. kan menggunakan. Gue aja paling jauh baru sampai Jeddah. Oh. Duduknya udah begini gue udah minta ampun. Tau gak lo? Lu sampai Amerika selonjoran gue gini. Itu Nih, mantep lo. gabungan itu kan Oke. dengan adanya dana darurat di bisnis tenang. Dan kartu kredit dan Genius. Exactly, jadi bisa Tepuk tangan dulu. jalan-jalan. Seru banget. Itu tadi kan menurut lu ya. Kalau ya udahlah kalau dia ini kita nggak usah ragukan. Ternyata dana darurat adalah passion hidupnya. Betul sekali. Goals hidupnya adalah dana darurat, bisnisnya ada dana darurat, personalnya ada gitu. Tadi juga udah dikasih tipsnya. Kalau dari Mas Budi langsung deh, gimana tips cara kita bisa punya dana darurat? Gimana cara mulainya dulu deh? Mulainya. Iya. Oke. Pertama kita tahu dulu angka idealnya.
ya kan? Karena darurat pasti ada angka wajarnya dong. Oke. Masing-masing orang bisa beda-beda. Coba gitu. kalau range gajinya gini deh. Coba kalau yang gaji 5 juta, baiknya dana daruratnya berapa? Kalau yang 10 juta, dana daruratnya berapa? Oke, misalnya orang gajinya 5 juta nih. Ya. Terus kemudian belum tentu kan 5 juta ini semuanya dibelanjain kan ya? Ya. Kalau kita pakai aturan 50, 30, 20, ya udah mulai inget kan ya? 50, Udah. 30. Aman itu, Aman ya. Aman itu. Jadi kira-kira tuh 50 buat kebutuhannya dia, 30% mungkin buat cicilan atau ya kan. Terus kemudian yang 20% buat diinvestasikan gitu ya, atau mungkin buat keinginan 30% itu juga bisa gitu ya. Nah, berarti kan kalau misalnya kita bicara dana darurat, itu kan base-nya pengeluaran nih. Berarti kurang lebih kalau buat pengeluarannya dia di luar dari tabungan dan investasi, ya kan? Itu berarti kan sekitar 80% dari 5 juta. Berapa tuh? 80% dari 50 juta, 4 juta. Dari 5 juta. Dari 5 juta, 4 juta. 4 juta, oke. Nah, 4 juta kan, rule of thumb-nya dana darurat itu adalah sekitar 3 sampai dengan 6 bulan pengeluaran. Nah, tadi kan pengeluarannya kan, kalau total semuanya, 80% tadi yang 4 juta, berarti kita kalikan 3. 12 juta. 12 juta, itu minimal. Oke, kalau 6 jadi bulan, Oh. nah 6 kali 4, jadi sekitar 24 juta. Jadi range-nya antara segitu tuh. Itu kalau yang Basicnya. gajinya 5 juta. Itu gajinya 5 juta. Nah kalau 10 juta gimana? Hampir sama, peraturan juga gitu kan. 10%, 80%-nya, 10 juta. 80%-nya adalah pengeluarannya 8 dia juta. kan, jadi 8 juta. Minimal berapa? 8 kali 3, 24 juta. Nah idealnya kalau misalnya dia udah berkeluarga gitu, 6 kali 8, jadi 48 juta gitu sekarang segitu. Oke. Ya kan? Kalau di generasi sandwich ya harus ditambah dong dana daruratnya, jangan cuma sampai 6 bulan. Oke. Paling nggak sampai dengan 12 bulan pengeluaran. Pebisnis yang ada masa-masanya naik turun, ada bulan-bulan sepi gitu-gitu, Oke. ya kan? Ya itu paling nggak 12 bulan pengeluaran. Gitu. Ngerti nggak? Ngerti ya? Abis ini ngerti ya? Tenang Fik, abis ini gue punya ilmu ya. Oke. Tas lo punya ilmu. Tapi baiknya dana darurat ini disimpannya di mana? Oke, disimpannya di mana? Ini kan duit ini memang fungsinya bukan buat kita kembangin sekenceng-kencengnya ya gitu ya. Beda kalau kita pas lagi bikin financial goals buat pendidikan anak, ngejar inflasinya dan sebagainya, itu kan kita investasikan. Oke. Tapi kalau dana darurat ini memang kita keluarin untuk pengeluaran-pengeluaran yang mendadak, yang nggak bisa di cover asuransi. Ada rumah rusak, pompa air rusak, itu kita keluarin. Kendaraan rusak kita keluarin. Tapi kalau yang ada asuransinya kayak misalnya kesehatan, ya kita harusnya pakai asuransi ya. Nah, ini maka kita sifatnya harus penempatannya adalah di tempat yang cukup liquid. Liquid itu dalam artian yang nggak perlu repot-repot. Kalau dia bentuknya tanah kan kita harus jual tanah dulu gitu kan ya. Repot banget kan. Harus ke notaris dulu gitu kan ya. Nunggu pembeli dan sebagainya kan. Jadi ini harus sifatnya adalah yang memang sifatnya tabungan lah ya. Tabungan atau mungkin bentuknya deposito ya kan. Atau bentuknya reksadana pun, tapi reksadana yang resikonya paling kecil tuh, reksadana pasar uang istilahnya gitu ya. Yang penempatannya juga kas dan setara kas gitu. Itu gitu. Kalau punya dananya agak panjang, boleh agak didiversifikasi, tapi juga jangan instrumen yang naik turunnya luar biasa. Oke. Ya, Berarti jadi nggak kayak- boleh ditukar Nmax Mas. Iya, jangan. Baru beli begitu dinyalain, terima Udah langsung turun udah turun harga. harganya. Nggak bisa, ya jangan itu. Coy, bercanda. Bercanda. Kita serius-serius banget loh. Berasa belum bentar lagi kepala ini ya. Oke. Dana darurat udah diomongin. Layoff udah diomongin. Tapi sekarang coba kita minta kita kasih pesan-pesan dulu aja kali ya. Boleh. Coba Fik boleh dong apa pesan lo buat teman-teman Genius yang sedang berjuang menghadapi layoff, yang sedang menunggu sinyal-sinyal ini atau yang baru saja kena layoff. Apa pesan lo? Oke. Kalau kita bagi dua ya. Kalau yang masih menunggu-nunggu sinyal masih nggak pasti. Menurut gue fokus sama apa yang bisa dikontrol. Oke. Apa yang bisa dikontrol? Pertama, kerjanya yang benar. Oke. Karena kalau kerja lo benar, lo dapet skills, lo dapet reputasi yang bagus, Jam terbang? dapet jam terbang juga yang bisa lo pakai buat modal ketika lo nanti lamar kerja Oke. kemanapun. Yang kedua, invest terus di network gitu. Oke. Kalau lo suka bikin konten, bangun personal brand mulai dari sekarang. Yes. Terus sering-sering datang ke acara komunitas.
Dan yang ketiga ya network aja sama orang-orang gitu. Jadi kita tuh juga punya jaminan lah secara relationship sama orang-orang yang mungkin nanti akan bisa membantu kita di karir. Betul, setuju gue. Gitu. Jadi kita fokus sama apa yang kita bisa kontrol. Dan yang ketiga tadi berhubungan sama dana darurat gitu. Biarpun gue bukan CFP, tapi kan lo lihat kan passion gue kan dana darurat. Jadi jangan sampai di pesan terakhir lo ini nggak ada dana darurat. Benar. Ada. Karena gini, maupun lo misalnya nggak kena layoff ya, let's say lo nggak akan pernah kena layoff gitu. Tapi punya dana darurat tuh sepenting itu. Iya, gue setuju. Amit-amit nih, lo dapet bos toksik, lo dikasih kerjaan yang lo nggak suka, lo udah mulai kena mental, lo mau cabut, tapi lo takut banget cabut karena lo nggak punya pegangan. Tapi kalau lo punya dana darurat, amit-amit nih kayak, aduh gila banget nih, gue udah gak kuat banget mental gue. Ya gue harus take some mental health break. Lo gak masalah karena lo udah punya dana darurat ini. Karena sebetulnya dana darurat juga adalah a form of freedom in your own hand. Exactly, I know. Exactly banget. Gitu. Jadi disiapin lah sama hal-hal kayak gitu. Kalau lo belum kena layoff. Gitu. Oke. Kalau sudah kena layoff, dana darurat. Dana darurat jadi guna. Kalau bisa enggak ya siapa tahu bisa-bisanya enggak. Tapi kalau misalnya udah kena, pertama yaitu self care dulu. It's okay. Regulasi. Bener, it's okay untuk sedih gitu. Gue bukan tim yang kayak udah lo harus langsung cari kerjaan baru atau apa. Take some time untuk take care of your mental health. Karena kalau nggak terproses, itu nanti bakal muncul nantinya lagi. Iya, setuju gue, snowball effect. Lo juga akan burn out in the end juga. Bener, nanti lo malah mungkin jadi trauma. Betul. Atau lo masih punya kepahitan. Jadi kayak nggak apa-apa, take your time. Baru abis itu lo pelan-pelan tentuin. Lo langkah selanjutnya tuh mau ngapain. Betul. Lu Virgo banget. Tos dulu kali ya. Wis, Virgo. Lu Virgo? Enggak, tebak gua apa? Pisces. Water but not. Wah, Aquarius. I say to water. Enggak Aquarius enggak. Oh, bukan. Apa dong? Nih, tadi udah salah 2 nih, satu lagi. Cancer. No. Apa? Biarkan jadi misteri. Ya udah deh kalau gitu. Mas Budi apa zodiaknya? Aja soal zodiak. Ya. Scorpio. Sama. Gak jadi misteri. Tos aja deh. Tadi katanya mau dirahasiain. Gak jadi ya. 2 Scorpio and 1 Virgo against the world. Gokil. Iya, seru. Oke, ini pertanyaan terakhir gue buat lo, Vic. Ya. So, what's your money language? Love. Hah? Kaget. Yeah. Why? Karena dengan adanya duit, itu bisa menjadikan alat gua untuk bisa menyayangi orang-orang di sekitar gua dan menyayangi diri gua sendiri. Sumpah ini tuh relate dan relevan. Cinta tuh butuh duit. Betul. Iya kan? Betul. Lu kalau mau menyayangi cewek-cewek emang butuh duit. Cewek tuh gak matre. Hah? Betul. Tapi kalau di gua konteksnya adalah, gua sebenarnya tinggalnya di Singapura. Kenapa gue tinggal di Singapura? Iya, kenapa gue tinggal di Singapura? Karena istri gue dapat kerjaan di Singapura. Oke. Jadi istri gue dapat kerjaan di Singapura dan karena kerjaan gue lebih fleksibel, gue yang pindah ke Singapura. Oke. Nah, kenapa gue bisa kayak gitu? Ya karena puji Tuhan ada rezeki yang memungkinkan gue punya arrangement kayak gitu. Keluarga gue setahun terakhir banyak yang sakit, masuk ke rumah sakit. Tapi kita nggak pusing soal finansial karena ada asuransi. Dan asuransi kan dapatnya bagaimana? Pakai duit. Gue 2 hari yang lalu gue kemarin baru pulang dari Los Angeles karena gue ikut workshop di Amerika. Lu dari negeri paman Sam lagi. Exactly. Dan itu kan gimana caranya gue bisa terbang ke Amerika? Ya butuh duit. Ya kan, jadi duit itu dipakai buat sarana gue untuk menyayangi gue dan orang-orang di sekitar gue. Betul. Itu bisa gaya helikopter di Amerika? Parah. Iya. Duit, so core memory itu. So your money language is love. Tapi lu keren ya, lu keluarga sukses sih. Amin. Mantap. Thank you. Seru banget. Terima kasih banyak ya, Vic. Udah sharing-sharing di sini, Mas Budi. Terima kasih banyak ngasih aku ilmu lagi. It's not the first time, but I'll try my best. Oke, dan juga teman-teman Genius, terima kasih banyak udah nonton episode ini. Jangan lewatkan juga episode-episode selanjutnya. Pila pamit bersama dengan say your name. Vicario dan Budi Raharjo. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Genius.